Semangat pagi, Bro and Sis, dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat semua. Perkenalkan, nama saya Aris Dwi Kusriyadi, biasa dipanggil dengan Aris. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan penilaian agunan. Namun, sebelum masuk lebih jauh terkait dengan penilaian agunan itu apa, kita mesti tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan agunan? Mungkin kita sudah sering dengar, tapi belum mengetahui esensi dasar dari agunan itu. Ya, agunan adalah benda yang diserahkan kepada bank ataupun kepada kreditur yang mana nantinya hak dan kekuasaannya itu sementara waktu beralih kepada si pemberi pinjaman. Dan agunan ini nantinya akan dijadikan sebagai second way out apabila si peminjam ataupun debitur itu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jenis-jenis agunan itu terbagi menjadi dua jenis secara general, yakni ada fixed asset dan non-fixed asset. Contohnya yang fixed asset ini ada tanah dan bangunan, kapal laut misalnya, ataupun pesawat. Sedangkan yang non-fixed asset itu seperti persediaan barang, utang usaha, surat berharga, dan lainnya. Jadi apa yang membedakan antara fixed asset dan non-fixed asset ini sebenarnya dilihat dari seberapa cepat atau seberapa sering nilainya itu naik turun atau fluktuatif. Semakin cenderung cepat naik turun itu yang dikelompokkan sebagai non-fixed asset. Sebaliknya, yang nilainya relatif stabil itu yang dikategorikan sebagai fixed asset. Nah, tidak semua objek yang diserahkan oleh calon debitur ataupun calon peminjam itu bisa dijadikan sebagai agunan, itu ya. Kita harus tahu dulu nih, kriteria minimal objek yang bisa dijadikan agunan. Yang pertama, itu harus marketable. Apa marketable? Jadi marketable itu dengan mudah kita dapat menemukan calon pembelinya. Atau kalau dijual itu cepat laku. Nah, kriteria yang kedua itu harus ascertainable. Yakni nilainya dapat diterima secara umum atau nilainya sama di semua kalangan. Dihindari untuk objek-objek yang hanya bernilai tinggi pada kalangan tertentu saja. Contohnya barang antik. Nanti hanya para kolektor ataupun pecinta barang antik yang menilai tinggi, sedangkan masyarakat umum itu tidak terlalu tinggi menilainya. Jadi itu akan berdampak, akan merugikan si kreditur atau bank. Yang ketiga itu stability of value. Jadi nilainya stabil, ya. Kalau yang cenderung tadi naik turunnya cepat, itu bikin senam jantung tentunya ya. Kalau hari ini nilainya tinggi. Bagaimana kalau pas nanti macet mau dieksekusi nilainya sudah tidak ada. Nah, yang stabil nilainya ini yang akan sangat bagus dijadikan sebagai agunan. Yang keempat itu transferable. Ya, jadi barangnya itu mudah dipindah tangankan. Bukan berarti fisiknya berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Tidak. Ya, bagaimana kalau bangunan misalnya, masa mau dicabut? Enggak. Tapi di sini lebih kepada bukti kepemilikannya itu bisa dialihkan. Karena nanti ketika dieksekusi, tentunya si calon pembeli berharap selanjutnya kepemilikannya beralih kepada yang membeli. Nah, yang tidak kalah penting itu terkait dengan legalitinya atau legalitasnya. Ya, tentu barangnya bagus, tapi kalau legalitasnya tidak meyakinkan, ini juga akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, 5 kriteria ini kalau nantinya Bro and Sis sekalian akan menerima objek tersebut menjadi agunan, sudah memenuhi 5 kriteria ini, mudah-mudahan aman. Nah, bagaimana cara kita bisa mengukur atau mengetahui objek yang diserahkan oleh si calon debitur ini memenuhi 5 kriteria ini? Ya, kita akan cari tahu dengan cara melakukan penilaian agunan.
Nah, kita akan masuk ke materi penilaian agunan. Ya, secara definisi, penilaian agunan adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Nah, ini sesuai dengan definisi standar yang dikeluarkan oleh MAPI selaku lembaga yang menaungi profesi penilai. Critical point-nya dari penilaian ini adalah satu, penilaian itu adalah sebuah opini atau pendapat, bukan sesuatu yang mutlak. Pendapat terhadap apa? Estimasi sebuah nilai. Ya, nilai itu sendiri tidak selalu sama dengan harga, tapi nilai biasanya itu digunakan sebagai kisaran harganya sekian. Nah, yang ketiga, critical point-nya dilakukan pada hari yang ditentukan. Jadi ada spesifikasi waktunya. Jika dinilai hari ini nilainya sekian, minggu depan, bulan depan, tahun depan nilainya berubah, itu di luar kewenangan ataupun kontrol dari penilai. Yang tidak kalah penting terkait dengan critical penilaian ini adalah harus menggunakan hasil dari analisa data pasar yang relevan. Ketika kita menilai sebuah objek, kita harus kumpulkan dulu nih data-datanya. Supaya apa? Nah, poin keempat inilah yang nantinya akan sangat menentukan besarnya estimasi nilai tersebut. Nah, metodologi penilaian itu sendiri secara general juga terbagi atau lazim digunakan itu ada 3. Yang pertama itu ada pendekatan data pasar, jadi kita berfokus pada pembanding yang kita temukan di pasaran, apakah tersedia atau tidak. Nah, ketika kita sulit menemukan data pembanding yang sejenis dengan objek yang sedang kita nilai, kita bisa menggunakan metode penilaian pendekatan biaya. Jadi kita hitung ongkosnya seolah-olah kita akan membuat objek yang mirip dengan yang sedang kita nilai. Berapa biayanya? Nah, itu nanti dikurangi dengan faktor-faktor lainnya, misalnya seperti penyusutan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, metode pendekatan pendapatan ini digunakan untuk objek-objek yang memang sifatnya dia produktif, yang income-nya jelas, ya. Bisa dilihat historinya maupun bisa diproyeksikan. Nah, inilah 3 metode pendekatan penilaian yang lazim digunakan dalam penilaian agunan. Demikianlah materi singkat terkait dengan penilaian agunan. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi masing-masing metodologi tadi dan bicara lebih banyak lagi terkait dengan penilaian agunan, jangan lupa yuk gabung di kelas penilaian agunan. Kiranya video yang singkat ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Akhirnya, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang bersama mantan. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa di kelas penilaian agunan. Saya Aris, terima kasih. Sampai jumpa.